Ya benar. Ini Jawa di sini juga mempunyai pantang larang yang kayak gini. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku, Eddie Zainuri TV. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, yang sentiasa mendukungku, aku ucap terima kasih banget untuk kalian. Aku mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang sihat, aman dan amin. Dan gak lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Okey geng, hari ni seperti biasa geng, aku akan buat satu reaction video di mana ada request daripada sahabat Indonesia kita nak aku react video 5 pantangan orang Jawa yang tidak boleh dilanggar. What? Maknanya 5 pantang orang Jawa yang tak boleh dilanggar. Aku pun sama orang Jawa, tapi Jawa Malaysia, Jawa Johor. Mak bapak aku lahir di Johor. Jadinya Jawa di sini tu mungkin enggak sebiji betul-betul sama seperti Jawa di Indonesia. Dan sudah sampai ke aku, sudah sampai ke anak aku, Jawanya tu dah enggak berapa Jawa lah. Ikan kontol. Kenapa? Enggak berapa banyak perkataan yang aku enggak berapa faham. Kalau bercakap Jawa, cakap Jawa tu bisa lagi, tapi enggak sepenuhnya lah kan. Kalau orang ngomong bahasa Jawa tu aku masih bisa faham lagi. Tapi kalau yang jenis betul-betul Jawa seperti yang Indonesia tu mungkin ngomongnya mungkin aku enggak bisa faham sangat lah kan. Jadi enggak penting. Yang penting sekarang aku nak react video tentang 5 pantangan orang Jawa yang enggak bisa dilanggar. Okey geng, jom nonton aku react. Yuk geng. Selamat datang kembali di channel Sandeso. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ayo kita bangun channel ini dengan cara like video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya bagi yang belum. Gratis. Subscribe. Oke, ini pada apa kali namanya ini tadi? Kita akan membahas 5 pantangan Nusan orang Tiup Jawa yang tidak boleh dilanggar. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Benar. Bagi orang Jawa, khususnya orang tua, ungkapan ora ilok menjadi salah satu kata mujarab untuk mengingatkan sesuatu kepada anak-anaknya. Kata ora ilok bermakna tidak boleh, tidak baik, atau tidak sopan. Masyarakat Jawa dikenal banyak memiliki aturan dan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dalam aturan tidak tertulis tersebut, ungkapan ora ilok seringkali keluar saat orang tua memberikan nasihat-nasihatnya kepada anak dan cucunya. Ora ilok. Berikut 5 pantangan orang Jawa yang tidak boleh dilanggar. Number 5. Jangan duduk di tengah pintu. Orang-orang tua Jawa melarang anaknya duduk di tengah pintu. Benar. Jika yang duduk di tengah pintu tersebut anak gadisnya. Ada pula Bukan tanpa contoh. sebab orang Jawa menggunakan ungkapan ora ilok melarang anak gadisnya duduk di pintu. Hal tersebut dipercayai akan menyulitkan anak gadis tersebut mendapatkan jodoh. Seorang gadis tidak pantas jika duduk-duduk di depan pintu dengan gadis-gadis yang lain. Kalau di Malaysia, dia lebih kurang sama, tapi dia ngomongnya bukan di tengah pintu. Jangan duduk di tengah tangga.
Kalau di Malaysia lah. Aku tak pasti dia adalah untuk Malaysia ataupun Jawa aja. Tapi yang aku dengar di Malaysia lah, orang-orang tua di sini berpesan jangan duduk di tengah tangga, nanti susah mendapat jodoh. Lebih kurang kayak gitulah. Dikhawatirkan menimbulkan kebiasaan akan bercanda berlebihan dan tertawa keras. Dalam budaya Jawa, hal itu dianggap tidak sopan. Tentu saja jika orang tua pemuda tidak akan mengizinkan anaknya menikahi gadis yang demikian. Number Number 4. 4. Jangan menyapu di malam hari. Selain dilarang duduk di tengah pintu, orang-orang tua zaman dulu juga melarang anaknya menyapu di waktu malam. Benar-benar ini Jawa di sini juga mempunyai pantang larang yang kayak gini. Mereka menganggap menyapu di malam hari tidak pantas untuk dilakukan. Banyak waktu untuk melakukan bersih-bersih seperti menyapu. Alangkah lebih baiknya menyapu dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari. Menyapu di malam hari menimbulkan bunyi-bunyi dan diyakini dapat mengundang makhluk halus. Selain itu, menyapu di malam hari dipercaya akan mempersulit untuk mencari rezeki. Number Number 3. 3. Jangan makan buntut, pantat ayam, atau bruto. Seringkali orang-orang Jawa melarang anaknya untuk makan daging ayam bagian bruto. Anak-anak dilarang makan bruto atau pantat ayam dengan dalih bisa menjadi bodoh atau pikun. Di sisi lain, bagian bruto atau pantat ayam ternyata merupakan bagian yang berlemak. Kemungkinan besar orang tua melarang anaknya makan bruto demi kesehatan anaknya. Jika banyak mengandung lemak akan menyebabkan kolesterol, sehingga anaknya sering ngantuk dan tidak fokus belajar alias menjadi bodoh. Dan pantang larang ini juga di Malaysia, bukan orang Jawa lah, tapi di Malaysia pantang larang ini kayak sama tapi beda dikit. Jangan makan buntut ayam, nanti mulutnya nggak bisa berhenti ngomong kayak buntut ayam macam tu. Ya, aku pun nggak pastilah di mana kaitannya dengan nggak bisa ngomong itu dengan buntut ayam. Ya, aku pun nggak pastilah itu ngomong orang-orang tua kan. Tapi sebenarnya selama aku hidup daripada kecil sampai besar, sebenarnya bahagian tadi tu bukan buntut ayam. Itu bukan. Buntut ayam sebenarnya ada di bahagian lain. Itu mungkin bentuknya mungkin kayak buntut kan, tapi sebenarnya tadi tu bukan buntut ayam. Bahagian tadi tu sebenarnya bahagian ujung ayam yang mempunyai bulu, tempat yang bulunya banyak belakang ayam tu. Yang itu bukan buntut. Bukan aku aja tertipu, kalian juga. Jadi setelah kalian tahu informasi ini, bolehlah kalian kabarkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kalian yang belum tahu. Okey geng, nyambung. Number 2. Number 2. Jangan duduk di atas bantal, bantal, nanti nanti pantatnya bisulan. Iya. Orang Jawa identik dengan lesehan. Dari kebiasaan lesehan ini, anak-anak biasanya menggunakan bantal tidur Dan pantang larang ini juga ada di Malaysia, bukan untuk orang Jawa je. Tapi sebenarnya bukan disebut pantang larang lah. Benda ni macam nasihat daripada orang tua. Dia bukan pantang tak boleh buat begitu, bukan. Tapi mungkin kalau zaman-zaman dulu, mungkin benda ni jadi pantang larang yang betul-betul dilarang lah. Tapi zaman sudah berubah, sudah zaman beredar, mungkin bukan lagi pantang larang lah. sebagai alas duduk. Bukan tanpa sebab orang tua memberikan nasihat terhadap anaknya. Intinya adalah mitos ini mengajarkan
bahwa tidak etis benda untuk kepala digunakan untuk alas pantat. Begitu. Benar geng. Kayak nggak sopan lah. Number one. Jangan makan bersisa, Yes. nanti ayamnya mati. Oh, Banyak ini sekali nggak- larangan orang Jawa terhadap anaknya dengan menggunakan ungkapan ora ilok, termasuk ora ilok madang nyiso, muda PTE mati, atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak baik makan bersisa menyebabkan ayam mati. Bukan tanpa sebab orang tua memberikan nasihat terhadap anaknya. Nasihat di atas intinya adalah manusia harus tahu ukuran. Lebih baik nambah ketika makan daripada mengambil banyak kemudian tersisa. Petuah tidak baik makan bersisa menyebabkan ayam mati. Kalau di Malaysia ada juga pantang larang begini. Lebih kurang pantang larang jugalah kan. Katanya makan tu biar habis. Habiskan nasi tu, nanti nasinya nangis. Itu untuk di Malaysia lah. Tapi benda ni mungkin untuk ibu bapa untuk menyuruh, memaksa anak untuk menghabiskan nasi di dalam pinggan tu kan. Jadi jangan biar membazir begitulah. Nanti nasinya nangis. Jadi anaknya udah takut nanti nangis, jadi dihabiskan nasinya gitu. Mati juga mengingatkan agar manusia harus tahu diri. Di sini diingatkan buang-buang makanan dilarang, sementara di luar sana masih banyak manusia yang mengais sisa-sisa makanan. Itulah pantangan-pantangan orang Jawa yang harus kita ketahui. Okey geng, itulah video reaction aku tentang 5 pantangan orang Jawa yang tidak boleh dilanggar. Memang banyak yang aku dengar tadi, memang ada di antaranya adalah pantang-pantang orang Jawa. Dan kebanyakannya juga tadi sebenarnya adalah pantang larang orang-orang tua di Malaysia. Memang sudah daripada kecil aku mendengar, jangan duduk di bantal nanti bisul. Anak dara, anak gadis sunti jangan duduk di tengah pintu tadi kan, ataupun di tengah tangga di Malaysia, nanti susah dapat jodohnya. Tapi bila dah zaman beredar, zaman dah moden seperti zaman sekarang ni, kita lihat semua tu daripada segi positifnya. Kenapa ada semua pantang larang ataupun nasihat-nasihat yang begini? Sebenarnya ini semua adalah sebagai, aku rasa sebagai nasihat, teguran dan peringatan. Sebenarnya bukanlah betul-betul pantang tak bisa kan. Cuma macam antara tadi, jangan duduk di tengah tangga, nanti susah dapat jodoh. Sebenarnya jodoh kita pun tahu kan, Allah yang tentukan. Tapi sebagai nasihat lah, jangan duduk tengah tangga, nanti orang nak naik turun tangga tu susah, ataupun nanti main-main kat tangga nanti jatuh. Jadi mungkin nasihatnya begitu kan. Gitu. Contoh macam jangan duduk di bantal, nanti bisul buntutnya kan, ponggongnya. Tapi sebenarnya dia mengatakan sebenarnya bantal itu adalah simbol kita letak kepala kita ni sebenarnya ada di tempat yang tinggi, kan, tapi diduduki buntut pula, jadi macam tak sopan, tak beradab. Begitulah geng, sebenarnya alasannya bukannya begitu haram dibuat, tak. Sebenarnya itu sebagai nasihat. Jangan dibuat begitu, ada sebabnya. Jangan dibuat begitu, ada sebabnya kan. Tapi kebiasaannya kita hanya menuruti apa yang orang tua nasihat, yang kebanyakannya memanglah untuk kebaikan kan. Kita turuti saja kan. Sampai sekarang pun masih ada yang mengikut semua ni. Tapi ada yang enggak percayalah. Ya, terserah masing-masing lah sekarang kan. Terserah masing-masing lah. Kita boleh berfikir kan. Yang penting geng, santuy. Okey geng, terima kasih sudah nonton video aku daripada awal sampai habis. Terima kasih banget geng. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Kita jumpa lagi dekat next video aku. Okay, Assalamualaikum.